Ya. Ya, artinya kan TNI di kampus itu kan itu masalahnya hanya dibesar-besarkan aja. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Gak ada. Dari dulu kerjasama itu selalu ada, gitu ya. Dan berlangsung sudah lama. Contoh misalnya saat ini misalnya yang kami lakukan misalnya TNI memberikan pelatihan kepada prajurit TNI dilatih di IPB. Nah, dalam rangka memberi bekal dalam rangka untuk kompi pertanian. Nah, kemudian kami TNI juga menggandeng teman-teman dari beberapa universitas untuk pengamangan radar, pengamangan drone, pengamangan senjata. Terus masalahnya di mana gitu. Kemudian kita juga diminta, ingat ya, kami diminta untuk melatih misalnya bela negara, wawasan kebangsaan. Yang minta siapa? Kampus, tidak ujuk-ujuk TNI masuk ke sana. Nah, kenapa dinarasikan seperti itu? Nah, itu yang harus kita analisa bersama. Kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah gitu ya, TNI dan mahasiswa itu berhadapan, bermusuhan gitu ya. Kenapa? Nah ini, apakah ini ada unsur untuk mendelegitimasi pemerintah, merondong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya? Karena kan sistem pertahanan sistem pertahanan semesta, gitu ya. Kalau TNI sudah jauh dengan rakyat, TNI sudah jauh dengan mahasiswanya, ya nggak bisa berlaku untuk sistem santa nanti. Nah itulah sistem untuk melemahkan sistem pertahanan kita. Nah itu yang harus kita sadari bersama. Nah karena itu kami juga mengajak kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus, kita menggunakan nalar yang logis. Ya. Babinsa di situ bertugas tidak untuk memata-matai atau tidak untuk mengintimidasi kegiatan kampus. Ya. Tugas sama Babinsa adalah memonitoring wilayah, sehingga dia bisa menyiapkan kantung-kantung perlawanan apabila terjadi perang semesta, perang gerilya atau perang berlarut. Itu tugas dia. Jadi dia mendata berapa perempuannya, berapa laki-lakinya, di mana ada bengkel yang bisa digunakan, misalnya terjadi pertempuran, bisa untuk perbaikan senjata, di mana ada ahli yang memang ahli museum, di mana logistik wilayah. Nah, seorang Babinsa itu harus menguasai itu, sehingga dia memonitoring wilayah, sehingga apabila benar-benar terjadi kita perang gerilya atau perang berlarut tadi, udah nggak aneh lagi dan masyarakat sudah kenal ini loh Babinsanya, nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi menurut saya narasi-narasi miring tadi itu yang perlu kita luruskan bersama-sama ya. Wong cuma ngobrol aja kok dia dibilang memata-matai. Besok-besok kita makan dekat kampus UI situ dibilang memata-matai. Kayak saya jemput anak saya kuliah deh, dibilang mati. Jangan lah ya. Udah kita berpikir logis saja, tidak ada perintah. Ya, saya ulangi, tidak ada perintah kita untuk represif, tidak ada perintah kita untuk mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus, gitu ya. Yang mana dia? Kenapa? Untuk masalah itu kami belum mendalami ya, kami juga belum menanya tentang itu. Nanti mungkin lebih detailnya tak bisa ditanya ke Dispen AU ya tentang apakah emang keterkaitan dengan TNI atau bukan, gitu ya. Kalau saat ini saya sendiri belum pernah menerima instruksi untuk tentang itu, membaca tentang itu, gitu ya. Tapi kalau TNI AU sudah membaca tidak pernah memiliki POCI itu. Nah sudah, itu aja patokannya. Ya udah, kalau TNI AU sudah menyatakan demikian, ikuti aja, gitu ya. Gitu kan dari TNI kan yang lebih tahu tentang detailnya TNI AU yang punya, gitu ya. Ya, kalau undang-undang sekarang kan sudah berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 namanya. Nah, tentang bagaimana jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, ya kita tunggu sidang wanjatinya. Nah, gitu ya. Saya aja belum tahu kok. Ya, gitu ya. Kita tunggu aja. Sabar, tenang. Nanti pasti diumumkan kan? Pasti akan diumumkan pada saatnya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, saya cukup ya. Kasihan yang berdiri tuh. Ya. Makasih ya. Yuk. Oke. Agak-agak mundur ya? Regi dan Mas Noprian. Siap.